Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Entah kapan aku akan melantunkanmu. Namun hari ini, waktu seolah berhenti ketika mendengarkan ayatmu dilantunkan dengan indahnya. Jiwa ini tersadar betapa sering mengalihkan kitabmu dengan sesuatu yang fana. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Ghaffar. Ampunilah hamba yang sering melupakan perintah-Mu untuk membaca Al-Quran. Hari ini aku bersyukur karena Engkau telah mengingatkanku untuk membaca serta mengamalkan isi dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas izinnya kita semua masih bisa menikmati Ramadan tahun ini. Dan senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda pemirsa Metro TV di Oase Ramadan, tempatnya kita berbagi ilmu dan juga pengetahuan mengenai Islam. Saya Ronald Surapraja, dan seperti biasa di episode sebelumnya Oase Ramadan, kita masih bersama dengan guru kita semua yang sudah terhubung secara aplikasi Zoom. Ada Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus ya Pak ya. Dan juga ada bersama kami di studio, sama beliau juga ini adalah guru-guru kami. Yang pertama ada Kiai Holil Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berjumpa, senang sekali saya. Alhamdulillah. Dan juga ada guru kita lainnya, ada Ustadz atau Pak Abdul Mukti. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Mas Ronald. Alhamdulillah, ya baik. Pemirsa Metro TV, kisah tadi di awal episode ini sedikit banyaknya memang terinspirasi dari kisah saya, bahwa atas nama kesibukan, atas nama indahnya menikmati dunia, saya dan juga mungkin Anda pemirsa kadang lupa Al-Quran, tuntunan kita jarang sekali dibaca. Sampai akhirnya saya merasakan waktu itu ada satu momen di masjid gitu kan, saya kalau sehabis sholat inginnya tiba-tiba langsung pulang saja gitu. Tiba-tiba ada yang mengaji dan langsung kena ke hati saya. Nah makanya hari ini kan penting sekali kita bahas mengenai Al-Quran, karena bulan Ramadan sendiri kita kenal sebagai bulannya Al-Quran. Hanya saja ada kebingungan mungkin di antara kita nih pemirsa, bahwa Al-Quran turun itu diperingati dengan hari Nuzulul Quran. Tapi di ayat lainnya Al-Quran turun pada saat malam Lailatul Qadar. Bedanya apa? Itu yang akan kita bahas pertama kali. Pak Quraish Shihab, ini saya ingin tahu nih, perbedaan antara Lailatul Qadar sama Nuzulul Quran itu apa sih Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang kita perlu ketahui bahwa ada dua redaksi, ada dua kata yang seakar tapi berbeda ketika Al-Quran berbicara tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama, anzalna, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kedua, nazzalna. Nah, kalau anzalna, maka itu biasanya digunakan untuk menggambarkan turunnya sesuatu sekaligus dan secara utuh. Tetapi kalau nazzalna, maka itu turun bagian-bagiannya.
tidak secara utuh. Karena itu ketika Al-Quran menantang mereka yang meragukan bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah, tantangan itu dikemukakannya dalam bentuk nazzalna. In kuntum fi raibin mimma nazzalna. Karena tantangan itu tidak ditujukan kepada manusia dan jin sejak turunnya Al-Quran sampai akhir zaman, bukan dalam bentuk semua Al-Quran, tetapi walau sebahagian, walau satu surah atau satu ayat yang sempurna. Ini dulu yang kita tahu. Nah, dari sini ketika kita berbicara tentang turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar, maka kita harus mengetahui bahwa ulama-ulama berkata Al-Quran itu pernah turun sekaligus, yaitu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini sekaligus. 6.236 ayat turun sekaligus. 30 surah, 30 juz, 114 surah. Itu belum turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru turun sedikit demi sedikit. Nah, turunnya Al-Quran sekaligus yang ditegaskan oleh surah yang berbicara tentang Lailatul Qadar itu adalah turunnya bukan ke kalbu Nabi Muhammad, tetapi turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, sekarang kita mau lihat ada turunnya Al-Quran, ada Lailatul Qadar. Untuk memahami ini saya akan beri contoh. Ada proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu sesuatu yang terjadi. 17 Agustus 45 itu adalah waktu terjadinya proklamasi itu pertama kali. Nah, Al-Quran turun sekaligus pada waktunya kapan? Waktunya ini bisa diperselisihkan oleh ulama, apa 17 Ramadan atau 27 Ramadan. Tetapi yang jelas waktunya itu adalah waktu yang dinamai oleh Al-Quran malam mulia. Nah, kita berusaha mencari kapan Lailatul Qadar itu, karena Nabi bersabda bahwa itu terjadi setiap tahun dan bahwa itu diduga keras atau cari-carilah setelah malam ganjil setelah tanggal 20 Ramadan. Jadi bedanya di situ, ada peristiwa, ada waktu. Waktu ini dinamai waktu mulia, waktu ini dinamai Lailatul Qadar, atau kita biasa katakan 17 Agustus itu adalah hari keramat. Saya kira demikian bedanya. Oke, jadi pemirsa Metro TV, ini pencerahan didapatkan dari Abi Quraish Shihab bahwa ada dua redaksi di Al-Quran terkait dengan turunnya Al-Quran. Ada dua kata, anzalna dan juga nazalna. Mirip tapi beda. Anzalna ini Al-Quran itu turunnya utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tapi belum sampai ke Nabi Muhammad. Nazalna, Al-Quran turun sebagian, sedikit demi sedikit, ini yang turun ke Nabi Muhammad SAW. Jadi jika ditanya Al-Quran turun pada saat nuzul Quran atau Lailatul Qadar, ya benar dua-duanya turun, hanya cara turunnya yang berbeda, kapan dan dari mana ke mana. Itu mungkin kalau bisa saya rangkum. Bukan begitu Pak Quraish Shihab ya? Silakan. Iya, baik. Setelah ini saya akan berbincang dengan Kiai Holil dan juga Pak Mukti tentang Al-Quran. Saya ingin tanya kepada Anda pemirsa, sampai hari ini sudah berapa juz yang Anda baca? Atau mungkin sudah berapa kali Anda hatam? Kalau misalnya belum, ayo dimulai. Kalau misalnya sedang di tengah perjalanan menghatamkan, tetaplah semangat ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah lagi, tetaplah di Oase Ramadan.
paling utama ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Hanya saja barangkali dengan beberapa hasil penelitian ya, 60% lebih, ada yang mengatakan 65% lebih, masyarakat muslim Indonesia ini belum bisa baca Quran. Nah, kalau kita di tempat umum, boleh saja sih membaca dengan memegang tag, atau apalagi sekarang sudah ada pakai handphone Quran gitu. di gadget Iya. kita itu, ya saya kira baik-baik saja. Membaca dengan berdiri juga ya saya kira tidak ada larangan gitu, tetapi mungkin supaya kita lebih khusyuk, barangkali kalau di kendaraan itu mendengarkan saja mungkin lebih bagus ya daripada kita membaca. Pemirsa, kembali lagi di Oase Ramadan dan masih membahas mengenai tema kita, yaitu Nuzulul Quran. Baik, sekarang saya mau ke Kiai Holil. Kiai Holil, bahwa kita tahu Al-Quran turun di bulan Ramadan. Nah, di Nuzulul Quran ini kan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi ada yang lebih khususnya nggak, Pak Kiai? Secara ini malam Nuzulul Quran, gitu. Ya, tentu memang pas Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Quran, Bulan betul. Al-Quran. Iya. Karena memang di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad melakukan tadarus selama Ramadan itu dengan malaikat Jibril ya. Termasuk urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada tadarus Rasul dengan malaikat Jibril yang ditulis oleh Zaid bin Sabit saat itu. Iya, iya. Dan pada akhir Ramadan, pada menjelang wafat Rasul, Rasul hatam 2 kali. Ya, Masya Allah. Tinggal kita niru, mau ngikutin Imam Syafi'i, hatam 60 kali selama Ramadan. Berarti sehari 2 kali hatamnya. Ya begitulah. Imam Syafi'i Allah. melakukannya. Qatadah itu kalau hari biasa 7 hari sekali itu hatam. Kemudian ketika masuk Ramadan 3 hari sekali hatam. Pas 10 terakhir itu setiap hari itu hatam Al-Quran. Imam Malik hari biasa membaca hadis, pas masuk Ramadan menghentikan pengajiannya untuk tafarrauh, yang melepaskan diri semuanya untuk Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW itu ketika Ramadan memang izin pada istri-istrinya untuk lebih banyak iktikaf di masjid. Dan yang dilakukan oleh Nabi adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasul, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utama ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Hanya saja barangkali dengan beberapa hasil penelitian ya, 60% lebih, ada yang mengatakan 65% lebih, masyarakat muslim Indonesia ini belum bisa baca Quran. Itu baru tartilnya ya, baru tartilnya. Padahal tingkatan baca Quran itu kan ada 3. Iya. Tingkatan yang pertama itu yang orang masih lisan dan kuping. Waratil Quran tartila, masih tajwid, tahsin, jadi ngelihat suara yang merdu itu masih Iya. terpancing. Iya, Yang iya. kedua ada yang baca Al-Quran yang sudah sampai pada tafsir ma'ani tadabbur. Mengerti Menghayati, artinya, ya. mengerti Maknanya. maknanya dan tafsirnya. Mm-mm. Tapi yang paling penting adalah tatbikul Quran, membaca Al-Quran untuk kita laksanakan. Sebagaimana Nabi, khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Nah, mungkin momentum Ramadan itu bagaimana kita bisa menjiwai Al-Quran, mulai bacaan yang enak, mengerti maknanya, sampai menerapkan minimal ayat-ayat yang biasa kita baca itu kita mengerti maknanya. Oke, nah ini ada pemandangan yang sering saya lihat, jika nggak sering sih, cuma saya pernah melihat ada di public transport, di angkutan umum, ya. Ketika perjalanan kan ada yang mendengarkan musik, ada yang membaca buku, ada yang melamun, teleponan, nonton YouTube. Tapi saya pernah lihat dalam perjalanan ada yang membaca Al-Quran. Memang dia tidak mengeluarkan suaranya, tapi saya tahu, oh lagi baca Al-Quran. Tapi sambil berdiri, sambil gelantungan di MRT. Nah saya mau nanya nih ke Pak Muti. Ya. Adab membaca Al-Quran itu boleh di mana saja tidak? Terus pakaiannya bagaimana? Maksudnya kan sekarang Al-Quran ada yang digital nih, Ya. pakai handphone. Itu boleh nggak sih? Nah, saya penasaran nih Pak, gimana tuh? Ya, giliran ketanya pertanyaannya susah ke saya. Tapi ini aplikatif kan, kehidupan biasa kita sering berjumpa dengan masalah seperti ini. Gimana Pak? Jadi kalau para ulama itu mendefinisikan dan membuat pernyataan bahwa membaca Al-Quran itu ibadah. Al-muta'abbadu bitilawati. Jadi membaca itu ibadah. Dan karena ibadah maka kita juga membaca Al-Quran itu sebagaimana kita beribadah. Nah di dalam beribadah itu juga ada adabnya, ada juga memang kaifiyahnya. Kalau kaifiyah itu kan prosedur yang berkaitan dengan tata cara. Kalau adab itu kan akhlak kita ketika membaca Al-Quran.
Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang kita membaca Al-Quran itu tujuan utamanya adalah mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena itu maka ibarat kita mau siaran seperti ini, Ronald, itu kan ada prosedur ya, ada tata cara yang kita lakukan dan sebagainya. Sehingga karena itu maka ketika kita membaca Al-Quran, kita hendaknya menyiapkan diri kita, ada persiapan yang sifatnya itu kaifiyah tadi, tata cara, dan ada yang sifatnya itu kaitannya dengan adab dan sikap mental serta sikap jiwa kita. Nah, karena itu maka kalau kita kaitkan dengan itu, sebagian besar ulama berpendapat agar sebelum kita membaca Al-Quran itu hendaknya kita ini suci dari hadas. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menyiapkan diri kita. Di dalam Quran disebutkan kalau kita membaca Al-Quran itu kan hendaknya membaca ta'awudz ya. Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian yang berikutnya soal membacanya bagaimana? Memang kalau dalam situasi yang biasa, para ulama menganjurkan agar kita ini ketika membaca itu ya dalam posisi yang kita itu duduk dengan khidmat. Kemudian kita usahakan menghadap ke kiblat. Walaupun tidak harus seperti persisnya kalau kita kiblat sholat ya. Nah, kemudian kita hendaknya membaca itu, tadi Pak Kiai Khalil menyampaikan membacanya secara tartil. Nah, kalau kita di tempat umum, boleh saja sih membaca dengan memegang tag, atau apalagi sekarang sudah ada Quran gitu di gadget kita itu, ya saya kira baik-baik saja. Membaca dengan berdiri juga ya saya kira tidak ada larangan gitu, tetapi mungkin supaya kita lebih khusyuk, barangkali kalau di kendaraan itu mendengarkan saja mungkin lebih bagus ya daripada kita membaca. Nah, jadi ada tempatnya, juga ada adabnya. Dan oleh karena itu maka kalau kita ini membaca Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk harus fokus, harus konsentrasi. Karena semua kata, semua lafaz yang harus ada itu isinya adalah semuanya. Betul, sehingga bagaimana kita bisa meresapi kalau kita ini tidak konsentrasi, tidak fokus. Gitu. Saya mau ke Pak Quraisy. Pak Quraisy tadi Kiai Khalil bilang Al-Quran itu harus kita baca, lalu kita mengerti arti dan maknanya, akhirnya kita melakukan apa yang diperintahkannya. Pak Quraisy, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Bagaimana caranya Pak Quraisy ya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Caranya yang diamalkan oleh sahabat Nabi itu tadarus. Jadi belajar bersama. Mereka itu di bulan Ramadan dan di hari-hari yang lain tidak berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain kecuali setelah faham maknanya. Itu saya sering berkata pada teman-teman bahwa sebenarnya cara inilah yang dinamai tadarus dan itulah yang mestinya kita laksanakan. Saya pribadi lebih senang memahami 20 ayat sehari daripada membaca 1 juz tanpa faham. Karena Al-Quran itu kita dituntut untuk memahami dan bertadabburnya. Itu sebenarnya yang lebih perlu untuk kita hayati. Memahami makna-maknanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya itu tadi, kita pertama tadarus, saling ajar mengajar. Saya kira demikian. Baik. Nah, ini pemirsa bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Mungkin Anda sedang getol-getolnya di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Silakan ditanyakan kepada dirinya apakah Anda baru membaca saja atau sudah memahami maknanya, atau mungkin sudah ke level berikutnya melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan maknanya. Masih kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Al-Quran setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Oase Ramadan. Quran itu kan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Juga hudan linnas ya, bagi
petunjuk bagi umat manusia. Manusia. Tapi kalau orang itu hatinya tidak percaya, Quran itu tidak menambah apapun kecuali semakin jauh. Disinilah peranan kita untuk memahami petunjuk itu dan bukan saja menyesuaikan diri kita dengan Al-Quran dan petunjuknya, tetapi menyesuaikan perkembangan masyarakat kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itu dia baru jadi hudan. Pemirsa, kembali lagi di Oase Ramadan bersama saya, ada Pak Quraish Shihab, juga ada Kiai Khalil dan juga Pak Mukti di sini. Dan masih membahas mengenai Al-Quran di bulannya, karena bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Ya. Kita semua sepakat bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kita semua sepakat bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Tapi terkadang masih bingung nih Pak Kiai Khalil. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kayaknya bahasanya terlalu tinggi gitu loh. Saya terbayang yang lebih aplikatif tuh pedoman hidup seperti apa yang ada di Al-Quran yang bisa kita amalkan sehari-hari, Kiai. Paling gampang kalau kita beli elektronik itu adalah manual booknya. Ya, betul. Jadi kalau kita beli elektronik, HP, cara pemakaian seperti apa, ya Al-Quran itu manual booknya. Kalau kita hidup, diminta untuk hidup sesuai Al-Quran, yang dikonsumsi yang halal, yang baik, jangan narkoba. Ya sama dengan mobil, jangan kalau bahan bakarnya itu bensin, jangan dikasih air, mogok. Tinggal diikuti aja. Ikuti saja. Gitu, makanya ayat yang pertama kali turun tuh Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Itu seringkali dikaitkan dengan istiqra, penelitian, research. Jadi ketika Iqra itu membaca dari hasil, kita ingin lebih mendalam membaca itu istiqra. Nah, kalau dikaitkan dengan begini pedoman kita bahwa ketika kita membaca itu Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah, ada akidah. Ketika kita mencari ilmu adalah ilmu Allah, ada akidah. Begitu juga Bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi 'allama bil qalam, itu berarti Allah menurunkan dengan kolam, ada catatan, ada buku. Jadi ketika kita itu beriman, jangan lupa kita membaca dan ada intelektualitas. Yang muncul adalah ketika kita itu berilmu, tidak beriman, seringkali ilmu itu hanya untuk menyakiti orang. Dan bisa saja mungkin kesombongan. Sebaliknya ketika kita beriman tanpa berilmu, yang muncul adalah ta'assub, fanatisme buta. Berlebihan tanpa ada ilmu, pokoknya ada sentimen agama, dia ikut padahal tidak tahu yang agama yang mana. Oleh karena itu dua-duanya harus dalam beragama kita untuk menjadi pedoman, beriman kepada Allah, yang membaca tentang ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, ayat kauniyah, ya, dan dari ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita. Nah, petunjuk ini kan hudal linnas, hidayatan linnas. Jadi arahnya kemana, arah hidupnya kemana, furqan itu kan yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, kita bisa mengetahui semuanya dari Al-Quran. Seperti halnya kita berjodoh, ada suami, ada istri, bagaimana mendidik anak, bagaimana hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman, yang membina rumah tangga, itu kan semua ada di dalam Al-Quran. Yang disebut pedoman itu adalah diterapkan. Al-Quran mengajak kemana, ya di situ yang kita lakukan. Maka tidak ada lain kecuali tadi Prof. Quraish sampaikan, satu ayat yang mengerti, saling juga memahami, setelah itu kita terapkan bareng-bareng di dalam kehidupan kita. Nah, begitu pemirsa. Terima kasih Kiai Khalil. Pak Muti, sebetulnya menerapkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu berat nggak sih? Ya, saya mau nyambung yang dijelaskan oleh Pak Kiai Khalil dulu. Karena pakai penjelasan cara milenial saja. Wah, iya. Jadi Quran sebagai petunjuk itu ibarat kita ini, tadi Pak Kiai menyebut punya gadget itu, kita mau bepergian ini, perjalanan. Ronald, saya dari Jakarta ke Bandung nih, atau kemana lah yang agak jauh. Kita kan biasa ada namanya navigasi dan ada mitigasi. Oh iya, navigasi dan mitigasi. Nah, Quran sebagai petunjuk itu bisa sebagai alat navigasi, juga sebagai alat mitigasi. Buat penyelamatan diri. Penyelamatan diri. Jadi jalan depan, belok kiri, belok kanan, 100 meter, itu belok navigasi. kanan. Itu navigasi. Kalau mitigasi, kamu jangan begitu, nanti bahaya. Sekapan lagi nanti akan ada begini, akan ada begini. Jangan melanggar aturan, nanti celaka. Betul, gitu kan, ya. Rambu-rambu semua. Nah, untuk kemudian kita bisa menjadikan Quran sebagai navigasi, kita harus paham rambu-rambu juga. Kalau kita berjalan, oke, ini kita melihat nih, ada huruf S disilang. Jangan berhenti. Nah, itu kalau orang, dia baca S disilang, tapi nggak ngerti artinya, malah berhenti. Oh iya. Jadi kalau baca nggak ngerti artinya, dilarang malah dilaksanakan. Atau pemaknaannya menjadi berbeda. Oleh karena itu, maka
agar Quran ini bisa menjadi petunjuk. Quran itu kalau saya pahami, ini bahasa milenial lagi nih Ronald nih. Asik. Quran itu kan guidance for living. Guidance for living. Jadi petunjuk untuk hidup. Tadi Pak Yai menyebut manual itu, guidance for living. Supaya hidup kita itu selamat, itu ada petunjuknya. Supaya tidak celaka, ikuti petunjuk itu, guidance for living kan. Tapi juga living guidance. Nah, kalau living guidance itu petunjuk yang selalu hidup. Jadi kalau kemudian Quran nggak pernah kita baca, ya nggak dapat manfaat apa-apa dari Quran itu. Nah, karena itu maka di dalam Quran dijelaskan, Quran itu kan hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Juga hudal linnas, ya, bagi petunjuk bagi umat manusia. Tapi kalau orang itu hatinya tidak percaya, Quran itu tidak menambah apapun kecuali semakin jauh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khosara. Karena itu sama-sama baca Quran, kalau dia tidak beriman nggak mendapat petunjuk. Atau dia beriman, tapi kata diri Pak Yai, tidak mengerti artinya juga nggak dapat petunjuk itu. Jadi dua-duanya harus dapat iman dulu, kemudian dibaca, dipahami, baru dapat petunjuk. Dia menjadi penenang hati, syifa. Tetapi kalau orang itu sudah tidak percaya, ya dia malah semakin jauh, malah akhirnya mohon maaf ada yang injak-injak. Simpelnya begitu, Ronald. Baik, terima kasih Pak Muti. Sekarang mau ke Abi Quraisy Shihab. Al-Quran sebagai navigasi dan mitigasi, ini saya suka istilah dari Pak Muti. Navigasi dan mitigasi. Bagaimana pandangan dari Pak Quraisy nih? Saya kira benar sekali kalau kita mau mencari istilah yang digunakan Al-Quran, menyangkut apa yang dikemukakan oleh Pak Kiai Khalil, oleh Pak Ustadz Abdul Mu'ti, itu kata yang paling tepat itu adalah kata yang digunakan oleh Al-Quran ketika menjelaskan Al-Quran itu sendiri, yaitu hudan. Kata hudan itu adalah patron yang menunjukkan kesempurnaan sekaligus tanpa menetapkan waktu. Jadi dia itu petunjuk sempurna untuk yang hidup di masa lalu, yang hidup sekarang, dan yang hidup akan datang. Itu arti hudan. Dia tidak berkata yahdi, ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Nah, untuk menjadikannya petunjuk buat masa kita, itu perlu dipelajari. Orang-orang dahulu sudah mempelajarinya dan menarik dari Al-Quran itu makna-makna, menarik dari Al-Quran itu petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan masanya. Kita wajib mempelajari lagi, mengambil dari Al-Quran dan memahaminya sejalan dengan perkembangan masyarakat kita. Yang akan datang, generasi yang akan datang boleh jadi berbeda lagi dengan kita dalam pemahamannya, tetapi harus bersumber dari Al-Quran. Ada seorang ulama di Mesir, Abbas Mahmud Al-Aqad, beliau berkata begini, kalau sahabat-sahabat Nabi itu hidup di masa sekarang, pasti mereka mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka yang mereka kemukakan pada masa hidup mereka setelah Rasul wafat. Baik pendapat-pendapat ulama yang menyatakan bahwa Allah menciptakan 7 langit itu sebagai 7 planet yang mengitari tata surya. Itu baik buat mereka. Tapi buat kita tidak lagi karena ada perkembangan ilmu. Nah, jadi kembali dia navigasi, dia petunjuk yang sempurna untuk setiap waktu dan tempat. Disinilah peranan kita untuk memahami petunjuk itu dan bukan saja menyesuaikan diri kita dengan Al-Quran dan petunjuknya, tetapi menyesuaikan perkembangan masyarakat kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itu dia baru jadi hudan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Pemirsa, semakin seru pembahasan mengenai Al-Quran, tetap bersama kami di Oase Ramadan.
itu sudah terekam semua yang akan terjadi. Karena Allah Maha tahu yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, sudah terekam semuanya. Jadi di dalam Al-Quran semuanya ada. Kembali lagi di Oase Ramadan bersama saya Ronald Surapraja dan guru-guru kami, ada Pak Quraish Shihab, ada Kiai Khalil Nafis dan juga Pak Ustadz Abdul Mufti ya, membahas mengenai Al-Quran. Pemirsa Metro TV, sampai dengan hari ini sudah berapa surat yang Anda tamatkan atau mungkin sudah berapa kali hatam Anda? Luar biasa ya. Ini ada hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, ia akan mendapatkan satu kebaikan yang nilainya sama dengan 10 kali ganjaran pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan ya jika kita membaca Al-Quran, tapi tentunya hanya Allah saja yang tahu berapa nilai dari satu ganjaran tersebut. Kita nggak usah hitung-hitungan, karena matematika manusia sama matematika Allah itu berbeda. Apalagi sekarang di bulan Ramadan nih Pak Mukti, bahwa bulannya Al-Quran, pahala berkali-kali lipat. Tapi masalahnya banyak yang setelah Ramadan jadi kendor lagi baca Qur'annya Pak Mukti. Gimana supaya semangat terus kita ya? Ya menurut saya, karena tadi saya menyebut sebagai living guidance, petunjuk yang senantiasa hidup, maka kita memang harus terus membacanya. Jadi kita ini memang ada problem, namanya problem musiman Mas Ronald. Problem musim itu apa? Ya kalau Ramadan ini bulan Quran, jadi musim baca Quran gitu kan. Oh, nah jadi kemudian setelah selesai Ramadan dianggap musim sudah selesai. Tapi pola pikir seperti itu banyak loh Pak. Nah itu yang kemudian kalau kita kembali kepada tujuan manusia bertakwa Mas Ronald. Puasa ini kan tujuan kita adalah agar menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah di antara ciri orang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang apabila dia berbuat zalim atau berbuat sesuatu yang aniaya pada dirinya sendiri atau berbuat yang keji, dia segera sadar akan kesalahannya, minta ampun kepada Allah karena dia yakin bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi kuncinya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang sudah dia lakukan, dia sudah bertobat. Jadi karena kita sudah bersih, maka kita harus menjaga kebersihan kita ini. Dan itulah yang menurut saya perlu kita lakukan pasca Ramadan. Ya. Saya mau ke Pak Kiai Khalil. Pak Kiai, kalau misalnya Al-Quran itu adalah sebagai living guidance seperti tadi Pak Mukti bilang, memang setiap masalah pertanyaan itu ada jawabannya di Al-Quran? Ya beda antara tidak ada dan tidak tahu. Nah gimana? Kalau tidak ada itu memang nggak ada di dalamnya. Kalau tidak tahu itu karena kita belum mendapatkannya. Ada padahal. Pasti ada. Tanya aja Pak Prof. Quraish Shihab yang memang udah mendalami Al-Quran. Karena ketika Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu sudah terekam semua yang akan terjadi. Karena Allah Maha tahu yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, sudah terekam semuanya. Jadi di dalam Al-Quran semuanya ada. Mulai dari kerangka bahasa yang bisa diambil dalam Al-Quran, kerangka sastranya, kerangka susunan katanya, pemaknaannya, penjawaban terhadap persoalan, semuanya ada dalam Al-Quran. Dalam keimanan kita ada. Tetapi iman, bismi rabbika nggak cukup, tapi harus kita baca, baca, dan baca. Baik. Sekarang saya mau ke Pak Quraish ya. Pak Quraish, Al-Quran ini sudah usianya ribuan tahun. Tapi sampai hari ini masih relevan. Apa yang membuat Al-Quran sampai hari ini masih relevan dijadikan sebagai acuan pedoman hidup kita? Meskipun zaman dulu Nabi hidup sama kita sudah terpisah ribuan tahun. Bagaimana? Kok bisa Al-Quran seperti itu ya Pak? Dia begitu karena itu kalamullah, itu firman Allah. Dia menjadikannya petunjuk seperti yang saya katakan tadi untuk seluruh manusia sejak kehadiran Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Sehingga petunjuk-petunjuk itu harus kita pelajari, harus kita baca. Yang pertama, untuk membaca kita harus menyadari bahwa itu firman Allah. Sehingga kita berusaha memahaminya. Kalau kita sudah paham, pasti kita cinta. Itu dulu satu. Tak kenal maka tak cinta.
kita malas baca karena kita tidak mengerti artinya. Kita tidak mengerti betapa indahnya kata-katanya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat perintah awal itu perintah membaca 2 kali. Iqra wa rabbukal akram. Apa maknanya? Bacalah, Tuhanmu Maha Pemurah. Kalau Anda membaca Al-Quran pertama kali, bisa jadi Anda mendapatkan suatu makna. Baca yang kedua kalinya, ada makna lain lagi. Persis seperti alam raya ini. Dari dulu alam raya ini seperti ini. Bumi seperti ini. Tetapi kalau kita mempelajarinya, dari saat ke saat kita menemukan hal-hal baru yang belum ditemukan oleh pakar-pakar yang lama. Begitu Al-Quran. Nah, untuk itu kita perlu membaca dan membacanya. Dan bacaan kita ini boleh jadi kalau kita serahkan pada orang lain untuk membaca dan mempelajarinya, boleh jadi dia mendapatkan bahan-bahan petunjuk-petunjuk lain. Itu Al-Quran diibaratkan dengan berlian. Setiap sudutnya memancarkan cahaya. Jadi Al-Quran ini firman Allah. Dan untuk mencintainya, yakinlah bahwa ketika Anda membaca Al-Quran, Allah sedang bercakap-cakap dengan Anda. Dan karena itu, jadikanlah Al-Quran itu turun buat Anda. Kalau Anda ingin Allah berdialog dengan Anda, baca Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran, semakin bersahabat seseorang dengan sesuatu, semakin banyak rahasianya yang disampaikan kepadanya. Karena dia sahabatnya. Nah, ini berlaku sepanjang masa bagi orang-orang yang ingin membaca, mempelajari, dan ingin bersahabat dengan Al-Quran. Saya kira demikian. Indah sekali Pak Quraisy, ya ampun ya. Ingin dekat dengan Allah, baca Al-Quran. Karena pada saat kita membaca Al-Quran, Allah sedang bercakap-cakap dengan kita. Saya mendapat sudut pandang lain nih. Dari sekadar membaca Al-Quran, ternyata Allah tuh sedang bercakap-cakap sama kita. Saya kira tadi dari Pak Quraisy bisa jadi merupakan kesimpulan, tapi saya ingin mendapat tambahan dari Pak Kiai Khalil sama Pak Muti. Silakan mengenai kesimpulan bahasan kita kali ini. Ya, bagaimanapun kalau kita bicara Al-Quran, pastikan adalah orang yang dekat kepada Allah. Karena kita sedang diberikan khitab oleh Allah, sedang diperintah oleh Allah. Maka ketika Al-Quran mengatakan wasjud waqtarib, kita sujud karena merasa Allah yang memerintahkan kepada kita. Dan kalau kita sedang baca Al-Quran, tentu tidak sekedar membaca lafaz yang tartil indah, lalu maknanya yang mendalam, tapi juga menerapkan. Kalau ini sudah bisa dilakukan oleh kita, insya Allah hidup kita mendapat petunjuk, hudan, dan menjadi cara hidup yang baik di dunia dan di akhirat. Baik, silakan Pak Muti, jika ingin ada yang tambahkan. Ya, kita ini dalam hidup penuh dengan berbagai macam tantangan. Ibarat orang berjalan, kita ini bisa saja dalam kebimbangan. Dan karena itu agar kita ini senantiasa berada pada jalan yang benar, Shirathul Mustaqim, maka kita hendaknya senantiasa meminta petunjuk dari Allah. Dan agar kita ini merasa senantiasa tegar dan juga senantiasa segar, gitu, maka kita juga hendaknya minta nasihat dari Allah. Dan Quran itu obat, sehingga dengan kita membaca Al-Quran, syifa, kita akan senantiasa memiliki stamina, terutama stamina spiritual kita. Karena banyak hal dalam hidup kita ini yang menentukan adalah stamina spiritual kita, selain tentu kehebatan intelektual kita. Baik, alhamdulillah tidak terasa 60 menit ya kita berbincang pemirsa Metro TV. Sudah ditemani oleh guru-guru kita yang telah meluangkan waktunya berbagi hikmah, ilmunya, wawasannya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Quraisy Shihab, juga Pak Kiai Khalil, terima kasih, hatur nuhun, Pak Muti juga hatur nuhun, terima kasih ya. Tapi yang paling penting adalah setelah menyimak obrolan kami kali ini, yang paling penting mengenai Al-Quran adalah ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Yuk mari kita baca,
Mari kita maknai, mengerti artinya, lalu akan tumbuh rasa cinta, lalu kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, jadikanlah Al-Quran sebagai alat petunjuk untuk mitigasi dan juga navigasi, supaya kita selamat dunia dan juga akhirat. Tapi ingat, setelah Ramadan selesai, jangan jadi kendor lagi baca Al-Qur'annya, karena bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Harus lebih meningkat lagi semangatnya. Baik, saya Ronald Suara Praja pamit. Insya Allah kita berjumpa lagi di Oase Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV